Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Sofatunisa. Di sini izinkan saya beserta anggota kelompok saya ingin menyampaikan sebuah materi tentang masa awal kemerdekaan 1945 sampai 1959. Masa awal kemerdekaan 1945 sampai 1959. Sebagai bangsa yang besar, kita patut menghargai jasa para pendiri bangsa yang telah berhasil merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa. Maka, sejak awal kemerdekaan seluruh rakyat Indonesia bertekad untuk menentukan nasib bangsa sendiri yang baru saja lepas dari belenggu penjajahan dengan berupaya mempertahankan kemerdekaan dari berbagai ancaman, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Pada periode ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah. Ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Upaya-upaya tersebut diantaranya sebagai berikut. A. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau lebih dikenal dengan PKI. Madiun pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso. Tujuan utamanya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Dengan kata lain, pemberontakan tersebut akan mengganti Pancasila dengan paham komunis. Namun, pemberontakan ini pada akhirnya dapat digagalkan. Saya Nur Habibah akan menjelaskan materi selanjutnya. B. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia atau disingkat dengan NII oleh Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949. Tujuan utama didirikannya NII adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Tetapi, gerakannya bertentangan dengan ajaran Islam sebenarnya. Mereka melakukan perusakan dan pembakaran rumah-rumah penduduk, pembongkaran jalan-jalan kereta api, perampasan harta benda milik penduduk, serta melakukan penganiayaan terhadap penduduk. Upaya penumpasan pemberontakan ini memakan waktu yang cukup lama. Kartosuwiryo bersama para pengikutnya baru bisa ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Manalwi Putra. Saya akan membacakan materi selanjutnya. Pemberontakan Republik Maluku Selatan. Republik Maluku Selatan merupakan sebuah gerakan separatisme yang dipimpin oleh Christian Robert Stephenson Mokin. Bertujuan untuk membentuk negara sendiri yang didirikan tanggal 25 April 1950. Pulau-pulau terbesarnya adalah Seram, Ambon, dan Buru. Republik Maluku Selatan di Ambon dikalahkan oleh militer Indonesia pada bulan November 1950. Kekalahan di Ambon berujung pada pengungsian pemerintah Republik Maluku Selatan ke Seram. Kemudian mendirikan pemerintahan dalam pengasingan di Belanda pada tahun 1968. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia dalam singkatan PRRI atau Perjuangan Rakyat Semesta dalam kurung Permesta yang dipimpin oleh Sadjarifuddin Perwira Negara dan Venje Semua tahun 1957 sampai 1958 di Sumatera dan Sulawesi. Gerakan ini merupakan bentuk koreksi untuk pemerintahan pusat pada waktu itu yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Soekarno pada saat itu sudah tidak bisa lagi diberikan nasihat dalam menjalankan pemerintahan sehingga terjadi ketimpangan sosial. Pemerintahan pusat dianggap telah melanggar undang-undang, pemerintahan yang sentralistis sehingga pembangunan di daerah menjadi terabaikan dan menimbulkan ketidakadilan dalam pembangunan. Oleh karena itu,
timbullah inisiatif dalam upaya memperbaiki pemerintahan di Indonesia. Perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1950, tetapi anggota konstituante hasil pemilu tidak dapat menyusun Undang-Undang Dasar seperti yang diharapkan. Hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan Dekret Presiden 1959. Dekret tersebut dikenal dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang berisi membubarkan Badan Konstituante Undang-Undang Dasar tahun 1945, berlaku kembali dan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 tidak berlaku, serta segera akan dibentuk MPRS dan DPAS.